Silakan, silakan. Boleh. Orang banyak korban Kristus palsu. Iya. Masuk dari temanya bagaimana? Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini, Bang? Saya tanya, Bang. Kristus palsu itu yang bukan Yesus anak Maria. Yang bukan Yesus anak Maria. Iya, betul. Itu abang ambil bukan Yesus anak Maria itu dari mana itu abang ambil? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor sampai nomor 31. Matius 24. Iya, nomor 4, nomor 5 aja dulu. Buka kameranya, Bang. Oh, saya buka kamera ya, Bang ya? Iya, iya. Tapi kalau saya buka kamera, saya izin abang bukakan ayatnya ya, Bang ya? Bisa ya? Dibaca aja, Bang, di situ, Bang. Janganlah, Bang, kan abang yang punya room. Biar iya, masalahnya kecil. Kutunjukkan pun kecil, nggak bisa dibaca ini. Iya, kan ada handphone satu lagi, Bang. Kan bisa dicari. Bisa nggak? Dibuka aja kameranya, Bang. Emang kenapa? Oke, undang saya membuka. Cuman saya minta tolong sama abang. Tolong nanti tunjukin ya, Bang, ayatnya ya, yang menyatakan Yesus itu palsu ya, Bang ya. Yesus palsu. Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Memakai namaku. Jadi ada penyesat datang memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti kalau digabung, penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada banyak orang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka ini penyesat. Benar atau tidak itu menurut abang? Ya benar lah. Karena memang terbukti banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus, yaitu Kristen. Siapa lagi? Begitu ya. Lalu siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Saya menanya keimanan abang, bisa nggak? Bisa. Abang mengimani Yesus Kristus nggak dalam keimanan abang itu? Kami mengimani Isa Al-Masih, Bang. Isa Al-Masih berarti Tuhannya beda ya? Tuhan kita, iya beda, pasti beda. Beda ya? Iya. Tidak sama. Tidak sama dong. Tidak, saya mau tanya, tidak sama ya Tuhannya ya? Tidak sama. Ya? Anda kan menuhankan makhluk. Yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan. Mau mengatakan saya menuhankan makhluk. Mau saya mau menuhankan pohon, mau menuhankan beda, apa? Bang. Beda, Bang. Beda ya? Beda jadi dong. Untuk apa ini? Untuk apa, Bang? Oke. Seperti ini. Pertanyaan bagus. Karena kami ini adalah sasaran daripada misionaris kristenisasi. Siapa misionarisnya, Bang? Di mana misionarisnya? Orang Kristen itu punya amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa. Kita mau bicara tentang kebenaran dari kitab atau mau bicara tentang yang bagaimana? Lah, Anda bertanya, kenapa Anda bahas ini? Karena Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kami nggak mau. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enak aja, emang lu siapa? Bro, dengarkan dulu. Lah, Anda kan bertanya. Anda buat tema kan ini tema yang di atas ini. Iya. Kami nggak mau disesatkan. Anda yang buat kan tema kan? Anda yang buat tema kan? Iya, saya. Terus? Anda menyatakan Kristus palsu. Anda tahu nggak Kristus itu siapa bagi saya? Iya, siapa bagi Anda? Tuhan kan? Tuhan saya. Kenapa Anda menyatakan itu palsu? Sementara Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, beda. Ya memang beda. Maksud Anda tema Anda apa? Supaya umat Islam tidak menjadi murtad. Supaya umat Islam tidak jadi Kristen kayak ente yang menyembah makhluk kuburan, paham? Supaya umat Islam itu tidak dibodohi kayak ente nyembah makhluk kuburan, Bang. Makanya ini harus dibahas. Oke? Ya udah. Nah,
Kalau yang sudah yang begitu saya tanya, Anda mengimani Kristus atau tidak? Tidak. Makanya saya membahas ini supaya umat Islam. Ini Anda buat tema ini untuk apa? Supaya manusia tahu bahwa ada penyesat ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Dari mana Anda? Matius 24. Dari mana Anda tahu bahwasanya Yesus Kristus itu penyesat, sementara bagi saya dia tidak penyesat? Bukan Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus yang penyesat di sini, tapi orang banyak yang memakai temamu. Orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan. Ayo, Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini memakai nama siapa? Nama siapa yang mereka jual? Bisu saya diskusi dengan orang bisu. Ini moderator aneh-aneh juga memang. Kita Indonesia jangan mute, kita Indonesia jangan bawa negara asing. Enggak, saya tanya samamu, pembawa agamamu ke sini kan penjajah. Penjajah ketika datang ke Indonesia menjual nama siapa? Ayo. Jangan bawa negara-negara luar. Enggak. Saya katakan penjajah yang datang ke Nusantara ini ketika mengajarkan agamamu ini yang sekarang ini, dia pakai nama siapa yang dijual? Nama siapa yang dijual? Nama Yesus Kristus. Jangan kan? bawa penjajah, kita tinggal di Indonesia. Namanya sekarang yang dibawa itu namanya siapa? Namanya siapa? Penjajah datang ke Indonesia bawa ini pakai nama siapa? Sekarang yang kita bawa keimanan, bukan bawa yang kayak gitu. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau yang itu yang mau kau bahas yang bawa kitab itu siapa yang bawa? Kitab saya tidak dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Sedangkan penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Tidak ada, kitab saya ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus, dongok. Makanya jangan bodoh, bang. Abangku, makanya jangan bodoh. Sesuai dengan. Makanya jangan bodoh, abang, jangan bodoh. Sesuai dengan Matius 24 ayat 11. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 ayat 11 sesuai. Udah. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang ada dalam kitab saya. Nabi palsu tersebut. Nabi palsu itu datang. Nabi palsu itu memakai nama Yesus Kristus. Paham? Nabi palsu itu datang kepada murid-murid Yesus. Saya tidak mengaku nabi. Yang penyesat itu yang datang memakai nama Yesus Kristus dan mereka bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi gitu. Paham ya? Jadi penyesat itu yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus Kristus dan itu hanyalah Kristen. Tak ada yang lain. Cuma Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus dan itu adalah Kristen. Hanya Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus. Itu pasti itu. Oke. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tuhan saya sudah demikian dalam Matius 24 ayat 11. Ayat 11-nya itu jelas nabi palsu itu muncul dan datang kepada orang-orang Yahudi.
Nabi palsunya di abad pertama. Nabi palsunya di abad pertama. Tahu, tidak ada abadnya, itu untuk selamanya. Anda baca enggak? Di situ datang nabi palsunya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Sampai akhir zaman. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Selamanya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Ketahuan kan? Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun itu siapa? Banyak nabi palsu akan iya banyak datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Itu dinyatakan Tuhan Yesus datang di abad pertama. Akan kekal sampai selama-lamanya. Datang di abad pertama, dalilnya jelas. Nomor 4-nya kamu baca. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan itu ada di abad pertama. Adanya di abad pertama. Kau tidak berani jawab kan? Dasar kau penyesat. Abad pertama itulah nabi palsunya datang. Nabi palsunya datang di abad pertama, datang kepada murid yang asli. Dalilnya jelas, Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel mendapatkan pengajaran dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Dia inilah penyesat. Siapa yang datang di abad pertama? Yesus Kristus dalam siapa yang datang kepada abad pertama kepada murid Yesus? Ia mengaku-ngaku bertemu Kristus di padang gurun. Itulah dia penyesatnya. Penyesatnya datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus, tapi dia bukan Yahudi. Itulah kamu. Itulah Kristen. Itulah yang membawa agamamu yang pertama kali, yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara ini. Itulah penyesatnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Lihat kembali lagi siapa-siapa saja penyesat-penyesat yang dikatakan penyesat itu datang di abad pertama. Penyesat itu bermujizat pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya Anda, hanya Kristen. Hanya Kristen yang kemana-mana memakai nama Yesus, menjual pakai nama Yesus, menjajah pakai nama Yesus, merampok pakai nama Yesus. Hanya Kristen menyebar ke Indonesia pakai nama Yesus melalui penjajah. Hanya agamamu yang disebarkan pakai nama Yesus. Itulah kamu, agama yang dibawa penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara ini pakai nama Yesus. Itulah kamu. Keturunannya kamu itu adalah budak-budak penjajah yang ikut agama penjajah. Nenek buyutmu itu tadinya adalah budak penjajah. Makanya kamu turunannya jadi ikut agama penjajah. Sakit. Kasihan deh loh. Udah kau turun. Yang penting aku udah puas. Terserah lu. Saran saya kau sikat gigi pakai rinso biar gigimu bersih. Sakitnya hati ini karena aku rindu. Halo, selamat malam saudara Nino.
Sakit hatimu kan? Gigimu dilas dulu pakai las karbit. Halo, selamat malam saudara Nino. Hoi. Hoi. Ayo saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat, naik yuk. Saya kira sudah cukup, udah hampir jam 1 di tempat saya ini. Teman-teman, ngobrol kita yuk. Saya mau makan malam juga. Bunda Mila, Bunda Rahma, Kang Kian Santang. Naik yuk, Bang Handi, Dinda Nadia. Ayo naik yuk, yuk. Rayakan kemenangan. Naik. Dinda Kores naik. Ayo. Bang Handi dinaikkan teman-teman kita, Bang Handi. Naikkan naikkan onten satu persatu, ditantar baik-baik. Jangan ikuti tadi manusia yang dongok dan tidak pernah belajar Bible. Jelas-jelas Matius 24 itu bercerita tentang murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun, tapi kemudian dia sengaja untuk melarikan ke Bang Zuma. Nggak ada itu cerita. Silakan. Saya ada lagi nih 007 nih, namanya 007 tapi suaranya zero banget. Bang Zuma baca data dia geleng-geleng kepala, puyeng kepalanya geleng-geleng apa gitu loh. Itu kan, itu tatapannya itu loh, tatapannya kayak orang pengen rekam apa gitu. tapi abang sehat ya bang ya? Bang Andi, abang sehat bang. Makan dulu Bang Andi, lanjut. Bang James, menurut Bang James tadi data-data yang dibawa Bang Zuma itu, data apa tanggapannya Bang James? Gimana itu Bang? Gede banget suaranya, kecilin dikit Bang. Udah kencang kali suara aku. Ngomong apa itu Bunda Rama? Aku orang kerungu aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu HP-nya taruh di dekat mulut bang. HP-nya taruh dekat mulut. Kejauhan HP-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak James ngomong agak deketin dikit bang. Halo, selamat malam. Mita Marlik. Kalau ngomong rumah pia ditambah volume HP-nya lay rumah pia. Ditambah volume HP-nya, nggak ada suaranya itu, kecil suaranya. Volume HP-nya ditambah nggak ada suaranya ngomong Iya ya. Iya, ditambah suaranya, kecil kali suara nggak seimbang sama orangnya sama suaranya. Kecil kali suara mulai, volume HP ditambah volume HP lain ditambah itu, nggak ada suaranya. Ada dia. Kecil banget bang, serius. Kecil bang suaranya, agak dekat. Ambil coba HP-nya, agak deketin di mulut baru ngomong bang. Coba ambil HP-nya, deketin dari mulut baru ngomong. Coba ngomong. Tetap apa aja ya? Volumenya kali ya, volume HP-nya coba dipencet tuh samping. Kalau HP-nya iPhone loh. Oh, iPhone Pro Max. Begitu iPhone. Iya, iPhone Pro Max merek Kubota. Volume HP-nya ditambah rumah pia. Nggak ada suaranya ngomong. Itu Mita Marley Kristen. Ya Pak Mita, selamat malam Bang. Mita Marley, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Saya lagi di Burundi, di sini lagi sore, jam 3 sore di Burundi. Apa
Apa itu? Bunyi apa itu? Apa itu bunda? Jam ini noise jam, Bang James. Jam ini noise jam. Suara kodok. Jam ini noise jam. Loh, bunyi apa itu? Oh, Banyu mah lagi di gunung. Banyu mah di gunung. Memang kalau di gunung itu bunda enak sekali suara-suara itu. Kalau di gunung ya suara-suara itu gitu. Kan gak ada kodok di rumahnya, gak ada gimana mau ada kodok. Gak kan di gunung banyak binatang. Di Banyak tempat pohon. like-nya itu nggak ada. Ini mungkin apa pantulan suara. Gimana itu lah? Waktu Banyu Mak bawa data Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Data itu bang, nggak ngarang-ngarang gitu. Iya, nggak ada masalah. Naik kau satu bahasa sama dia Sal. Setahu Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dibawa belum follow dong. Di follow gitu. Iya bang, ini Sal, aku coba kau tunggu. panggil James Bond. Sal, coba kau panggil dia Sal. Bang James, Iya. coba dekatin suara apinya ke ini bang, ke dekat mulut bang, biar kita dengar bang. Nah gitu ngomongnya, cuma dicium kita buset. Sama aja bang Andi. Itu juga kan? Pak, coba pakai api istrinya pak. Hah? Coba pakai api istrinya. Pinjem. Ini sama sekali nggak kedengaran ini. Nggak kedengaran. Bapak ada handset nggak? Pakai handset. Nggak ada headset. Oh nggak ada ya. Coba ngomong lagi pak. Aku sih kedengaran gara-gara aku di ruangan tertutup ya. Iya, aku memang buka ini. Lagi rame. Nah gitu lumayan. Rame, Lagi jualan. Oh, pantasan aja. Pinggir jalan. Oke Pak, tadi kan Bang Andi nanya. Tadi mana Bang Andinya? Gini Pak James ya. Nah ini kan ada begini Pak James. Pak James itu kan menuankan Yesus kan, betul kan? Betul. Nah, kan Bapak tahu sendiri kan dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia, betul atau tidak Pak? Benar. Nah, Bukan betul. pertanyaannya Pak, perbuatan apa yang pertama kali menjadikan Bapak Kristen yang diinginkan Yesus? Menjauhi larangannya. Enggak, pertama kali kan keimanan Bapak berdasarkan daripada terpenuhilah nubuatannya itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Apa pertama kali Pak? Mengasihi lah. Ah? Mengasihi sesama. Nggak dengar Pak. Nggak dengar Pak. Mengasihi sesama. Oh itu belum Pak. Itu setelah masuk. Setelah masuk udah jadi Kristen. Yang pertama kali dia, yang pertama kali. Ya kalau kau tahu. Ya, Nah, coba Bapak baca di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. Ya. Nah, perbuatan yang pertama kali diinginkan Yesus itu. Coba baca, Pak.
Ada kau tahu? Iya, di Lukas 14 nomor 26. Oke, bacakan aja. Nah, kata Yesus, perikopnya pun tertulis apa perikopnya itu mengikuti Yesus, jalan mengikuti Yesus. Nah, 25-nya orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, lalu Yesus berbalik badan mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibu, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri dia sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku." Pertanyaannya, Bapak sudah membenci Bapak semua keluarganya? Kan dikatakan begitu kan, bahwasanya menjadi muridnya kan. Iya, sekarang nih Bapak murid Yesus tidak? Pengikut Yesus tidak? Enggak. Hah? Saya tidak muridnya. Pengikut Yesus? Iya, pengikut. Iya, sama. Oh, Sama. dari mana kau tahu? Lukas 14 nomor 26. Oh, enggak. Ini loh. Sudah, saya sudah bacakan. Oke, saya buka ini ya data ya. Lukas 14 nomor 26. Nah, kan itu sering kita imanin kan. Saya kan dulu dari Karisten. Nah, itu kan terlontarkan daripada perkataan-perkataan pendeta tertulis demikian. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kan begitu. Betul kan, Pak? Nah, saya buka nih ya. Mantap. Nomor 26. Jikalau seseorang, lihat nih Pak, perikopnya di sini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti siapa nih? Betul. Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata kepada mereka, murid ini ya, orang yang mengikutinya tadi ya, mereka ini. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pertanyaan sekarang ini, Bapak sudah melakukannya belum? Begini. Bukan berarti kita harus ini apa namanya ini ya, melakukannya itu 100%. Mana tadi? Gimana Pak? Halo. Gimana Pak? Loh, ini syarat satunya Pak. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, itu kan kunci terbesar dalam iman Kristen kan? Kunci terbesar dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, perbuatan ini yang diinginkan Yesus pertama kali menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Makanya pertama kali sebelum Bapak mengatakan ajaran kasih, Bapak sudah melakukan ini belum? Tingkatan pertama, contoh, ini kalau dalam sekolah ini adalah formulir kita ketika kita ingin masuk sekolah, mendaftar. Ketika kita sudah menjadi murid, baru kita mengikuti mata pelajarannya. Kan begitu kan? Yang disebutkan tadi, ajaran kasih, jangan melakukan mencuri, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan ajaran di dalamnya. Pertama kali kamu sudah melakukan ini tidak, Pak? Tahu itu bahasa itu pertama kali harus dilakukan. Kok jadi lembut banget, Pak? Halo. Ya Pak, kok jadi lembut banget? Iya, dari Gimana Pak? Kok tiba-tiba jadi lembut? Nggak garang kayak tadi? kedengaran. 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 Dengar Pak, dengar, silakan Pak.